Kak, aku tidak kuat lari lagi. Kak Mat, sebelum ayah tiada, dia berpesan agar kita cari Long Show. Tapi sekarang bukan hanya kita tidak bisa menemukannya, bahkan untuk bertahan hidup saja kita sudah kesulitan. King Shui, bertahanlah sebentar lagi, kunci rahasia milik harta karun Longmen itu tidak boleh sampai dirampas. Long Shou, teknologi awet muda dari grup Longxi ini memang luar biasa. Wajah Anda terlihat jauh lebih muda dibandingkan puluhan tahun lalu. Long Shou, apakah Anda sungguh bersiap untuk pensiun sepenuhnya, dan tidak akan pernah berurusan lagi dengan dunia luar? Setiap zaman akan melahirkan pahlawan baru. Sudah saatnya aku mengundurkan diri. Ada wanita cantik. King Shui, kamu tidak apa-apa. Kak, aku tidak sanggup lari lagi. Serahkan kunci rahasianya, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Apa yang kalian inginkan? Jangan sentuh adikku. Sudah bertahun-tahun, kebiasaan Long Shou yang senang membantu sesama. Ternyata masih tidak berubah. Sepertinya orang-orang itu akan tamat. Wahai kalian para pahlawan, menindas dua orang wanita. Bukankah itu tindakan yang buruk? Enyahlah, jangan ikut campur. Kalian cepatlah pergi. Mereka ini orang yang sangat kejam. Didaksia dilarang keras bawa senjata api. Kalian berdua berani terang-terangan melanggar aturan. Apa kalian merasa punya perlindungan orang berkuasa? Banyak bicara sekali, aku akan menghabisimu sekarang juga. Saudara, kamu tidak apa-apa? Kenapa? Masih mau lanjut lagi? Ayo, kita pergi. Kemampuanmu masih hebat seperti dulu. Terima kasih banyak. Makanlah sesuatu yang hangat, agar kalian tidak kedinginan. Bukankah ini liontin giok dari Su? Keluarga Su selama turun-temurun menjaga kunci untuk membuka rahasia harta karun Longmen. Yang artinya setengah dari kekayaan dunia, berada di tangan kedua bersaudara ini. Pantas saja mereka sedang diburu. Apa yang kamu lihat? Naga. Aduh, kenapa kalian bisa sembarangan memukul orang begini? King Shui, jangan membuat masalah. Terima kasih sudah membantuku. Aku akan mengingat budi ini. Ayo, King Shui. Kak, mobil kita hancur, sopir juga terluka parah. Bagaimana kita bisa pulang? Saya boleh pinjam ponsel Anda? Xiao Chen, aku dan King Shui berada di gang timur Jalan Jianshe. Segera kirimkan mobil untuk menjemput kami. Selain itu, hubungi beberapa perusahaan keamanan. Aku ingin mencari sopir. Aku ingin seorang ahli. Uang bukan masalah. Ini nomor telepon saya. Nanti hubungi saya ke nomor ini. Ayo pergi, King Shui. Kedua gadis kecil ini adalah putri dari Su. Mereka tidak akan bisa menjaga kunci enkripsinya. Ya. Long Shou, apakah Anda akan turun tangan kembali? Orang tua Suping itu, perusahaan apa yang dia jalankan? Apakah merekrut orang harus melihat rupa? Begitu banyak gadis cantik, tapi tidak tahu ada berapa banyak mata-mata yang menyelinap di dalamnya. Apa yang kamu lihat? Bu Su, saya datang untuk melamar kerja. Kamu sudah melihat sendiri kemarin, bagaimana situasiku saat ini. Yang aku cari adalah seorang ahli. Bu Su, lihat saya jadi sopir. Apakah saya memenuhi syarat? Paman Li, mulai sekarang kamu akan tinggal di sini. Kamar tamu di lantai 1 sudah dibersihkan. Kak, bukankah di orang kemarin malam paman penjual nasi goreng itu, kamu mempekerjakannya di rumah kita sebagai koki? King Shui, ini adalah sopir baru yang aku pekerjakan, Li Beijiang. Sopir, jika benar terjadi sesuatu, aku rasa malah kita yang harus melindunginya. Lagi pula, cara dia melihatmu tadi malam, apa kamu tidak takut akan terjadi masalah? Sudahlah, King Shui.
Kamu datang ke rumah kami menjadi sopir. Apakah untuk memegang setir atau ingin memegang hal yang lainnya? Bisa juga memegang buah-buahan. Itu sangat bergizi. Apelnya enak, terima kasih. Nona Su kedua busu, Nona muda kedua, kalian mengobrol saja dulu. Aku akan kembali ke kamar. Kak, paman ini sangat aneh kan? Justru karena dia aneh, maka aku membiarkannya tetap berada di sisiku. Mengenai sopir baru si Li Bejiang itu, bagaimana hasil penyelidikannya? Busu, latar belakangnya sama sekali kosong. Tidak bisa diselidiki? Apa jangan-jangan Li Bejiang juga dikirim sebagai penjahat yang ingin merampas kunci rahasianya? Kedua gadis kecil ini lumayan waspada. Tidak terlalu bodoh. Long Shao, angin berhembus membawa tamu. Aku baru saja menerima informasi, ada penjahat masuk ke wilayah kita, targetnya adalah Su Qingyue. Kamu datang tepat waktu. Hanya saja kemampuanmu untuk menyelinap masih kurang sempurna. Aliran udara yang kamu bawa terasa tidak benar. Jangan keluar dari kamar. Apa maksudnya itu? Sudah tengah malam begini, dia melarang kita keluar kamar. Apa menurutmu dia punya niat buruk tersembunyi? Jangan bicara sembarangan. Paman Li bukan orang seperti itu. Malam ini kita ikuti saja perkataannya. Jangan keluar dari kamar. Memangnya alasan apa yang dia punya? Tengah malam begini sengaja bertingkah misterius. Aku rasa dia memang berniat jahat. Siapa itu? Qing Shui, jangan ke sana. Kak, Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Di mana kuncinya? Lepaskan dia. Anak muda, saran saya lebih baik kamu segera lepaskan. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa membawa kunci rahasianya. Dan kamu pun jangan harap bisa pergi. Ambil kuncinya. Atau mereka berdua tiada. Saya hanya orang luar. Mana saya tahu soal urusan keluarga Su. Jika tidak tahu, maka mereka berdua harus selamat. Siapa yang kamu pilih untuk tiada lebih dulu? Pilih aku. Selamatkan Qing Shui. Cepat pilih, atau aku habisi keduanya sekaligus. Kohon, selamatkan adikku. Kak, Sudah tidak apa-apa, Qing Shui. Hanya sekadar hiasan. Begini saja berani menerima pekerjaan? apa? Kamu minta uang? Minta berapa? Siapa bilang aku butuh uang? Lepaskan kaus kakimu. Kamu. Siapa yang mengirimmu ke sini? Dia adalah profesional yang sudah terlatih. Membocorkan informasi tentang majikan akan membuat mereka diburu. Sepertinya dia tidak akan mengatakan apapun. Oh ya? Kamu adalah Siapa yang mengirimmu ke sini? Tuan Zhao. Zhou Shikun. Dia bilang jika mendapatkan kuncinya, uang bukan masalah. Zhou Shikun dari kamar dagang Beihai. Ketua Kamar Dagang Beihai memiliki pengaruh besar di kota Dong dan menguasai segalanya. Keluarga Zhou adalah keluarga ternama selama 100 tahun, tidak menyangka mereka juga mengincar kuncinya. Tapi kalau itu keluarga Zhou, Kak, mungkin kita benar-benar tidak bisa menjaga kunci ini lagi. Selama ada aku, dia tidak bisa menyentuh kalian. Tapi itu keluarga Zhou, sedangkan kamu hanya sendirian saja, apa yang bisa kamu lakukan? Apa? Sudah menemukan kabar tentang Longsho? Bukankah ini kedai teh milik Kiao? Apa yang sedang mereka berdua lakukan di sini? Tuan Kiao, saya adalah keluarga Su Qingyue. Dan ini adik perempuan saya, Su Qingsue. Setelah menerima bimbingan, kami sengaja datang berkunjung ke sesepuh Tianlong. Kenapa orang ini sangat mirip dengan orang yang berdiri di sampingmu malam itu? Apa yang sedang kamu lihat? Lo. Aduh, bagaimana bisa kalian memukul orang sembarangan? Lau Kiao adalah pelanggan lama saya. Dia sering datang untuk memakan nasi goreng saya. Benar kan, Lau Kiao? Benar, Lo,
Aduh, sejak Laoli tidak berjualan lagi belakangan ini, saya tidak punya apapun untuk dimakan. Tuan Kiao, kami semua tahu identitas Anda yang sebenarnya. Anda adalah sesepuh Tianlong, Raja Informasi, dan juga orang kepercayaan tangan kanan dari Long Shou yang paling terpercaya. Hari ini, keluarga Su sedang mengalami kesulitan. Benda peninggalan almarhum ayah diincar oleh penjahat. Keselamatan kami terancam. Hanya dengan menemukan Long Shou, kami baru bisa memiliki harapan. Saya mohon kepada Tuan Kiao untuk memberitahu kami keberadaan Long Shou. Keberadaan Long Shou ya? Masalah itu. Oh, saya tidak bisa mengatakannya. Keberadaan Long Shou tidak boleh dikatakan. Ini sudah aturannya. Orang yang mengincar kunci itu sangatlah kejam. Kami benar-benar sudah tidak punya jalan keluar lagi. Tuan Kiao, mohon bantulah kami. Hanya Long Shou yang bisa menyelamatkan kami. Benar, aku mohon padamu, tolonglah kami. Long Shou itu sebenarnya sangat jauh, tetapi ada tepat di depan mata. Tuan Kiao, Anda terus memperhatikan Paman Li. Apakah kalian saling mengenal? X. Aduh, cuy. Nona Su, kamu punya selera yang bagus. Sampai pergi minum teh ke tempat terpencil begini. Aduh, kamu benar-benar membuatku susah payah mencarimu. Aduh, langsung saja ke intinya. Serahkan kuncinya. Aku akan jamin keluarga Su mendapatkan kembali kekuasaannya. Dan kamu akan jadi ratu nomor 1 di kota Dong. Bocah ini, kenapa dia terlihat sedikit familiar? Keluarga Zhou. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Jika kamu tidak menghargai tawaran baik ini, kalian bersaudari. Begitu cantik menawan, akan sangat mudah jika terjadi suatu kecelakaan di kota Dong. Pada kalian. Bos Zhou, kunci itu adalah peninggalan almarhum ayahku dan merupakan tanggung jawab keluarga Su. Aku, Su Qingyue, meskipun harus mengorbankan nyawa, aku tidak akan pernah menyerahkannya kepada orang jahat seperti kamu. Benar, kami pasti akan menemukan Long Shou untuk melindungi kami. Long Shou, sudah berapa tahun sejak Long Shou pensiun? Kalian masih berharap bisa mengundangnya kembali? Aduh, kalian lebih memilih jalan yang kasar. Jika tidak memberi kalian pelajaran, kalian tidak akan pernah tahu siapa pemegang kendali di kota Dong. Busu, belum terlambat untuk menyesal sekarang. Serahkan kuncinya, ikutlah denganku. Aku jamin, kamu akan menikmati masa depan penuh dengan kemewahan yang tak terbatas. Jika tidak, kedua anak buahku ini bertindak sangat kasar. Akan sangat disayangkan jika melukai kulitmu yang halus. Itu akan membuatku sedih. Lakukan. Busu, Nona muda kedua. Kalian berdua mundur. Hati-hati terkena cipratan air teh. Siapa kamu? Nak keluarga Zhou, sudahlah, cukup sampai di sini. Jika ingin sok berkuasa, pergilah ke tempat lain. Kedai teh kecilku sudah ada selama puluhan tahun, dan belum pernah ada yang berani mengacau di sini. Isi kartuku ini cukup untuk membeli 10 toko seperti milikmu. Hari ini aku akan menghancurkannya. Ternyata ini keluarga Zhou. Bisa merintis usaha karena bantuanku. Pantas saja namanya terdengar sangat familiar. Apa ayahmu tidak memberitahumu? Berkat siapa keluarga Zhou bisa seperti sekarang ini? Di kota Dong ini? Aturan? Cuy. Di kota Dong, aku adalah aturannya. Keluarga Zhou, tidak ada apa-apanya dibanding aturan. Tanpa perlindungan Tianlong, rumput di makam leluhur keluarga Zhou kalian, mungkin sudah setinggi apa sekarang? Kamu? Sebenarnya, siapa kamu? Saya bukan siapa-siapa, dulu pernah menjadi asisten organisasi Tianlong. Rekan-rekan di luar sana memberi hormat padaku, dan memanggilku Tuan Kiao. Ayah memang sering menyebut tentang Tianlong, Tuan Kiao dan Long Shou. Nada bicaranya penuh hormat, dan memerintahkan dengan keras agar tidak mengganggu mereka. Tapi ini hanyalah sebuah kedai teh kecil, bagaimana mungkin berkaitan dengan mereka? Jika kamu membuat kekacauan di tempatku hari ini, itu sama saja dengan menampar wajah Tianlong.
Demi kontribusi ayahmu untuk organisasi, di masa lalu, saya tidak akan mempermasalahkannya. Bawa orang-orangmu, dan pergilah dari sini. Jika tidak, jangankan kamu, bahkan jika ayahmu yang datang, ia tidak akan bisa melindungimu. Long Shou paling membenci generasi muda yang tidak tahu aturan. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkanmu bahwa beliau sedang berada di sekitar sini. Jika sampai mengganggunya, 10 perusahaan keluarga Zhou pun tidak akan cukup untuk menebus kesalahanmu. Mustahil. Long Shou sudah lama mengasingkan diri. Kenapa dia bisa muncul di kedai teh? Pasti wanita ini, Su Qingyue, menyewa 2 orang ini hanya untuk menakut-nakutiku. Su Qingyue, inikah pembantu yang kamu undang? Apa kamu sungguh berpikir aku ini pengecut yang mudah takut? Jangan salahkan aku kalau belum mengingatkanmu. Orang ini memang benar-benar asisten Tianlong, si Raja Informasi. Kamu datang untuk mengacaukan tempat ini, konsekuensinya tidak akan bisa ditanggung oleh keluarga Zhou. Kalau ingin membuatku percaya, panggil saja si Long Shou itu keluar ke sini. Sungguh sombong sekali. Kalau keluarga Zhou jatuh ke tanganmu, sia-sialah didikanku selama bertahun-tahun. Anak muda nakal, harus diberi sedikit pelajaran. Kamu? Bagaimana beraninya kamu? Sebenarnya siapa kamu? Kapan kemampuan bela dirimu menjadi sehebat ini? Cepat angkat kaki dari sini. Kenapa sombong sekali? Su Qingyue, kunci itu cepat atau lambat akan jadi milikku. Anggap saja hari ini kamu beruntung, mari kita lihat saja nanti. Masalah ini belum selesai. Tunggu apa lagi? Pergi. Pergi sekarang. Itu tadi putranya Zhou Yan. Zhou Yan sudah tua, beberapa tahun lalu pergi ke luar negeri untuk pemulihan, bisnis keluarga semuanya diserahkan pada putranya. Anak ini sangat haus kekuasaan, metodenya pun sangat licik. Dia mengincar kuncinya. Mungkin dia ingin melepaskan diri dari Tianlong dan membangun kekuasaan sendiri. Keahlianmu sangat luar biasa. Kamu tidak terlihat seperti orang biasa. Siapa kamu yang sebenarnya? Aku hanyalah seorang paman penjual kaki lima, yang dulunya pernah menjadi tentara. Anak buahku sudah memeriksa, dan mereka tidak menemukan informasi sedikit pun. Ini bukanlah kemampuan yang dimiliki orang biasa. Tiba-tiba saja kamu ingin menjadi sopir kak, sekarang identitasmu pun tidak jelas. Siapa yang tahu apa rencanamu sebenarnya? Apa? Lokasi tepat Long Hao sudah ditemukan. Lokasinya ada di kota Dong. Areanya sudah terkunci di sekitar kawasan kota tua. Apa sudah tahu siapa identitasnya? Aku tidak tahu pasti siapa orangnya. Hanya saja areanya terkunci di sekitar kota tua itu. Baik, lanjutkan penyelidikannya. Segera beritahu aku jika ada kabar yang pasti. Kak, bagaimana hasilnya? Aku hanya tahu kalau patung kepala naga itu berada di wilayah kota tua kota Dong. Tidak ada lokasi yang lebih spesifik lagi. Bukankah itu berarti sama saja seperti mencari jarum di tumpukan jerami? Zhou Shikun pasti tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Jika kita tidak bisa menemukan patung kepala naga itu, kita semua akan hancur. Sepertinya kemampuan bersembunyi Lau Qiao masih bisa diandalkan. Sekalinya patung kepala naga muncul, dunia persilatan akan bergejolak. Entah akan ada berapa banyak kekacauan lagi yang terjadi, kecuali jika sangat terpaksa. Lebih baik jangan membongkar identitasku. Busu, nona muda kedua. Karena kita sudah tahu lokasinya di kota Dong, mencari pelan-pelan pun pasti akan membuahkan hasil. Selama ada aku, masalah Zhou Shikun itu tidak perlu kamu cemaskan untuk saat ini. Aku tahu kamu jago bela diri, tapi Zhou Shikun punya banyak cara licik. Serangan sih gampang dihindari, yang gelap itu repot. Su Qingyue. Aku akan memberi gadis kecil Su Qingyue itu sedikit pelajaran. Wanita-wanita cantik itu, kenapa bisa berkurang sebanyak ini? Apa yang sedang kamu lihat? Karyawan wanita di bagian resepsionis dan departemen administrasi. Kemarin aku meminta asisten Wang untuk memindahkan mereka sementara waktu. Belakangan ini perusahaan sedang sibuk. Keadaannya cukup berbahaya. Pengaturan Busu memang sangat teliti. Su Qingyue. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Serahkan kunci enkripsinya. Kejadian-kejadian sebelumnya bisa tidak aku permasalahkan.
Kita bahkan masih bisa bekerja sama dengan baik. Jika kamu terus pura-pura bodoh, aku tidak akan bersikap sesabar saat di kedai teh kemarin. Aku tidak akan pernah menyerahkan kuncinya padamu. Ai, Nona Su, jangan terburu-buru menolaknya. Lihatlah ini. Kak, jangan dengarkan dia. Jangan berikan benda itu kepadanya. Aku tidak apa-apa. Zhou Shikun, apa yang ingin kamu lakukan? Cepat lepaskan adikku. Bagaimana ini? Qing Shui, Aku sangat ceroboh. Demi melindungi kakak, aku malah melupakan sang adik. Aku tidak menyangka Zhou Shikun akan mengincar King Shui. Nona Su kedua, ternyata kamu cukup keras kepala juga, ya? Dalam 1 jam, bawa kunci enkripsinya dan datang ke pinggiran barat. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin. Apakah kamu masih bisa melihat Nona Su kedua yang sehat dan bugar? Busu, tenanglah dulu. Lau Qiao, segera kerahkan orang-orang terdekat untuk berjaga di luar. Jangan membuat musuh waspada. Masalah ini akan aku tangani secara langsung. Cuy, Bagaimana? Apakah kamu ingin membujuk kakakmu? Atau lanjut menemaniku bermain-main di sini? cuy, Apa kamu mau menasihati kakakmu? Atau lanjut menemaniku bersenang-senang di sini? cuy. Zhou Shikun, jangan bermimpi. Aku tidak akan pernah memberikan kuncinya padamu. Jadi sebaiknya lupakan saja niatmu itu. Wanita sialan, sudah diberi hati malah minta jantung. Suara apa itu? Keluar. Dan periksa. Qing Shui, Kalian, bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Anak buahku? Zhou Shikun, aku sudah memberimu kesempatan. Kembalilah dan tanyakan. Pada anjing tua Zhou, apakah dia tahu nama Li Beijiang? Siapa peduli dengan namamu? Sekarang Su King Sui ada di tanganku. Kalian harusnya berlutut dan memohon, kan? Kulitnya yang halus ini, kalau aku tidak sengaja melukainya. Lakukan saja sesukamu. Aku tidak takut padamu. Keberanian yang luar biasa. Tapi ini tergantung pada Busu. Bagaimana pendapatmu? Zhou Shikun, lepaskan adikku. Kita bisa bicara soal kuncinya, tapi bukan dengan cara kotor seperti ini. Cara kotor? Busu, pemenang menguasai segalanya. Sekarang kamulah yang membutuhkanku. Pemenang menjadi raja dan yang kalah menjadi pecundang. Sekarang Anda yang butuh bantuan saya. Apa yang Anda inginkan? Uang? Saham? Aku bisa memberikan semuanya pada Anda. Apa yang aku inginkan? Yang aku inginkan adalah kunci rahasianya. Kunci rahasia yang bahkan ayahmu sampai tiada pun masih tetap menyembunyikannya. Itu adalah kunci rahasia harta karun Longmen yang menyimpan separuh harta karun. Di dunia ini, kalian dari keluarga Su ingin menguasainya sendiri, kalian benar-benar serakah. Kak, jangan berikan padanya. Itu adalah sesuatu yang keluarga Su kami jaga dengan nyawa turun-temurun. Meskipun aku harus kehilangan nyawa ini, kami tidak akan pernah memberikannya padamu. Diam, Zhou Shikun, beraninya kamu. Busu, biar aku yang maju. kenapa? Kamu ingin menjadi pahlawan? Kemarin di kedai teh aku hanya memberimu muka. Apa kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Bos Zhou, kamu sudah keterlaluan. Sepertinya kamu lupa peraturan yang ditetapkan oleh organisasi Tianlong. Peraturan? Peraturan apa? Siapa yang membuat peraturannya? Organisasi Tianlong pernah menetapkan peraturan. Di wilayah Daxia, dilarang melakukan perebutan dengan kekerasan. Setiap keluarga harus bersaing secara adil, dan tidak boleh menggunakan cara penjahat, seperti ancaman atau semacamnya. Ini adalah aturan baku yang ditetapkan Tianlong saat itu. Dilarang melakukan perampasan paksa. Setiap keluarga harus bersaing secara sehat, dan tidak boleh melakukan penculikan, atau ancaman. Ini adalah aturan baku yang ditetapkan Tianlong saat itu. Kamu hanyalah seorang sopir, bagaimana bisa kamu tahu semua ini? Keluarga-keluarga di kota Dong ini, dulu banyak dibantu oleh organisasi Tianlong hingga bisa meraih kesuksesan sekarang, kan? Keluarga Zhou pun bukan pengecualian. Ayahmu seharusnya sudah memberitahumu bahwa ada beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar. Jangan bawa-bawa ayahku, sialan. Tianlong itu sudah masa lalu. Sang kepala naga sudah menghilang bertahun-tahun, organisasi itu sudah lama bubar. Sekarang di kota Dong, semuanya harus tunduk pada keluarga Zhou milikku. Meskipun sang kepala naga telah menghilang, namun aturannya masih tetap berlaku. Sang kepala naga pernah berkata, siapapun yang mengetahui aturan ini, boleh mewakili sang kepala naga untuk menegakkan hukum. Ini? Bagaimana bisa kamu tahu hal rahasia ini? Ini adalah rahasia besar. Bagaimana kamu bisa tahu sebanyak itu?
Jangan-jangan, kamu adalah... Organisasi Tianlong sudah berdiri selama bertahun-tahun. Dan sudah lama sekali tidak ada orang yang berani menantangku secara terang-terangan. Zhou Shikun. Jika kamu belum pernah mendengar namaku, Li Beijiang, maka setidaknya kamu harus ingat simbol ini. Kamu adalah anggota dari Tianlong Group? Jika kamu belum pernah mendengar nama Li Beijiang, maka setidaknya kamu harus ingat lambang ini. Kamu orang dari Tianlong Group? Bagaimana bisa kamu tahu sebanyak ini? Mungkinkah kamu adalah... Aku hanyalah seorang pedagang nasi goreng. Selama bertahun-tahun sering dengar dari pelanggan cerita begitu. Keluarga-keluarga di pasar timur ini, sedikit banyak memiliki hubungan dengan organisasi Tianlong. Tahu sedikit rahasia bukanlah apa-apa. Para pelanggan lama itu saat minum teh dan berbincang, mengatakan bahwa Tianlong menetapkan aturan-aturan ketat ini di masa lalu, tujuannya untuk mencegah setiap keluarga melakukan persaingan kotor, yang bisa merusak keharmonisan. Bos Zhou, apakah menurutmu ini masuk akal? Dasar tukang dagang sampah. Hanya karena mendengar beberapa patah kata. Jangan pikir, kamu sudah menjadi orang yang penting. Memangnya Tianlong itu apa? Itu semua hanyalah sejarah lama yang sudah berlalu. Kelak seluruh pasar timur, harus tunduk padaku, keluarga Zhou. Tapi ku dengar kunci rahasia ini, memiliki hubungan erat dengan kejayaan Tianlong dulu. Harganya pasti lebih dari 10 miliar dolar. Nona muda kedua, jangan coba-coba berlagak kuat. Suruh kakakmu segera menyerahkan kunci rahasia itu, dan kujamin kalian berdua bisa menikmati kekayaan berlimpah seumur hidup. Nona muda kedua, jangan coba menjadi pahlawan. Biarkan kakak cepat serahkan kunci rahasia itu sekarang, maka aku jamin kalian kak bersaudara bisa menikmati kemewahan dan kekayaan seumur hidup. Untuk apa kamu mempertahankan benda mati itu? Bahkan sampai mengabaikan nyawamu sendiri? Jangan bermimpi. Menjaga kunci rahasia ini adalah amanat leluhur keluarga Sukami yang diwariskan turun-temurun. Aku tidak mungkin memberikannya padamu. Kak, cepat pergi. Cepat pergi temui Longshou. Longshou bisa melindungi kunci rahasia ini. Meski nyawaku ini harus tiada. Tidak boleh, King Sui. Berhenti pura-pura akrab kayak saudara di sini. Cepat berikan kunci rahasia itu padaku. Jika tidak, aku akan segera menghabisinya. Maksud saya adalah, baik orang maupun kuncinya. Keduanya akan saya ambil. Kamu pikir kamu sedang mempermainkanku? Sial? Jangan mendekat. Cepat bawa pergi kakku. Bos Zhou, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apa kamu akan melepaskannya atau tidak? Berikan kunci rahasia itu padaku, atau sekarang juga akan aku buat dia tiada. Ayo, cepat cobalah. Ini iga asam manis buatanku. Meskipun tidak seenak nasi goreng buatanmu, tapi anggap saja ini ucapan terima kasihku karena sudah menyelamatkanku hari ini. Nona muda kedua terlalu sungkan. Aku ini hanya sopir. Sudah seharusnya aku melindungi kalian. King Sui, cepatlah istirahat, lukamu saja belum sembuh benar. Kak, kamu juga makanlah. Aku tahu kakak melakukan semuanya demi aku. Jika nona muda kedua ikut berjualan denganku, sepertinya aku bisa kehilangan pekerjaan. Zhou Shikun pasti nggak akan tinggal diam begitu aja. Dia sangat berkuasa di kota Dong. Aku khawatir, dia akan menggunakan cara yang lebih licik. Aku lebih mengkhawatirkanmu, kamu hanyalah seorang sopir. Tidak punya koneksi apapun, aku takut dia akan membalas dendam kepadamu. Busu, tenanglah saja. Aku hanyalah seorang penjual nasi goreng. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Kamu tidak tahu sifatnya. Demi mencapai tujuannya, dia bisa melakukan apapun. Atau bagaimana kalau kamu pergi menjauh dari kota Dong dulu? Kalau aku pergi, siapa yang akan mengantar kalian? Aku sudah tanda tangan kontrak, dan harus bekerja sesuai bayaran. Jangan khawatir, Zhou Shikun tidak akan bisa menyentuhku. Busu, nona muda kedua. Aku sudah kenyang. Busu, nona muda kedua. Aku pergi keluar sebentar. Kunci pintu dengan rapat nanti malam, dan jangan buka pintu untuk siapapun. Sudah selarut ini, kamu mau pergi kemana? Mau menemui seorang teman, aku akan segera kembali. Hati-hatilah. Tenang saja. Sampah? Kalian semua sekumpulan sampah? Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Bos Zhou, keamanan di sini agak buruk ya? Kamu berani datang kemari. Tuan Kiao, saya tahu Anda adalah seorang raja informasi yang sangat termasyhur di dunia bawah. Saya sangat menghormati Anda. Tapi, bisakah Anda dan saya saling berkompromi satu sama lain? Anggap saja ini sebagai bentuk menghargai wajah saya. Aku sudah memperingatkanmu sejak lama.
Tapi kamu tidak patuh. Sekarang, jangan salahkan aku. Hari ini aku datang ke sini, ingin berbicara baik-baik denganmu. Bicara tentang apa? Bicara tentang aturan. Berhenti mengusik rencana dua gadis kecil di keluarga Su itu. Kunci kode rahasia itu bukanlah hal yang bisa kamu sentuh. Mengancamku? Kamu pikir kamu itu siapa? Aku harus mendapatkan kunci kode rahasia itu. Jika Tianlong berani ikut campur, jangan salahkan jika aku bertindak tegas. Longshou, silakan minum segelas anggur dulu. Siapa kamu? Memangnya kamu pikir kamu itu siapa? Berpura-pura menjadi Longshou dan melakukan trik-trik aneh ini? Sampai meminta Tuan Kiao membantumu bersandiwara. Ingat ya, di kota Dong ini, aku, Zhou Shikun, adalah penguasanya. Putra dari anjing tua Zhou, ternyata sifatnya benar-benar mirip dengan ayahnya saat masih muda dulu. Duh, ampun deh. Apa? Beraninya kamu bilang ayahku adalah anjing tua Zhou? Tentu saja. Saat ayahmu dulu sedang tidak berada di dekatku, dia memang tidak ada bedanya dengan seekor anjing. Tidak kusangka sekarang putranya bisa menjadi sesombong ini. Jangan bicara omong kosong. Kalau kamu kenal ayahku, maka kamu seharusnya tahu, di kota Dong ini, apa konsekuensinya jika berani menyinggung keluarga Zhou kami. Sepertinya Zhou Yan kurang mendidikmu. Jadi aku akan mewakili ayahmu untuk memberimu sedikit pelajaran. Kalau tidak penurut memang harus dipukul. Raja Neraka Zhou. Ayahku adalah Raja Neraka Zhou di kota Dong. Raja Neraka Zhou? Panggilan itu, aku sendirilah yang memberikannya padanya. Siapa sangka bahwa putranya sekarang malah berlagak sombong sekali di sini. Meski sang naga sedang bersembunyi, wibawanya masih tetap ada. Sejauh apapun itu, aku pasti akan menghukumnya. Hari ini aku akan memberimu pelajaran demi ayahmu. Jika ada lain kali, tidak akan aku ampuni. Hanya ini saja? Cuma seorang mantan prajurit biasa? Hanya seorang sopir biasa? Jika kamu itu orang biasa, maka namaku Zhou Shikun akan aku tulis terbalik. Li Beijiang. Su Qingyue. Aku harus memikirkan sebuah cara. Ada ide. Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan sekarang. Bagaimana bisa terluka? Aku baru saja memberi pelajaran pada anak nakal, sampai tanganku memukulnya terlalu keras. Dia sangat tidak sopan, karena menindas seorang gadis kecil. Anak mana yang sampai membuatmu turun tangan untuk memberinya pelajaran? Kenapa kamu harus ikut campur urusan orang lain? Ini bukan sekadar urusan orang lain. Jika aku tidak ikut campur, aku tidak akan mungkin bertemu denganmu. Kak, Toshikun menelpon lagi. Kalian sedang apa? Tangan Beiji yang terluka. Aku membantunya mengobati lukanya. Sampai memanggil Page yang segala. Apa yang dikatakan Zhou Shikun? Oh, Zhou Shikun menelpon dan berkata, dia sudah menyiapkan jamuan di restoran Hongsing dan ingin mengundangmu serta Paman Li. Beijiang, bagaimana menurutmu? Karena Bos Zhou mengundang kita dengan tulus, mari kita pergi saja. Bagaimana kalau dia menggunakan tipu muslihat lagi? Mungkin dia benar-benar ingin meminta maaf. Tenang saja, selama ada aku, dia tidak akan bisa menyentuhmu. Zhou Shikun, sebaiknya kamu benar-benar sudah menyadari kesalahanmu. Busu, Kak Li, izinkan saya mengajak Anda berdua untuk minum segelas bersama. Mengenai kejadian yang sebelumnya, saya banyak melakukan kesalahan. Ayo, saya habiskan segelas ini. Mengapa Anda berdua tidak minum? Apakah Anda tidak mau menerima permintaan maaf saya? Tuan Zhou, tidak perlu lagi meminta maaf. Kejadian saat Anda membawa pergi adik perempuan saya, dan menyuruh orang menerobos masuk ke rumah saya, tidak akan bisa diselesaikan? Hanya dengan satu gelas minuman saja. Ah, benar sekali, benar. Ya, Anda benar sekali. Kak Li, Anda adalah orang yang sangat berlapang dada. Saya dengan tulus ingin meminta maaf kepada Anda. Duh, begini. Ini adalah minuman berkualitas yang sudah saya simpan selama 20 tahun lamanya. Hari ini, secara khusus saya bawa. Untuk meminta maaf kepada Anda. Ayolah. Busu,
Izinkan saya bersulang satu gelas dengan Anda. Janganlah sampai Anda menolak saya. Biar saya yang minum mewakili Busu. Tuan Zhou, sekarang giliran Anda. Bos Zhou, sekarang giliranmu. Aduh, Busu. Karena kamu sudah minum alkoholnya, dan sudah minta maaf juga, bukankah sudah waktunya membicarakan hal yang serius? Tentang masalah kunci enkripsi itu, bagaimana pertimbanganmu? Zhou Shikun, ternyata kamu memang punya niat buruk. Niat baik? Busu, aku baik hati kasih lo kesempatan, lo nggak mau? Lalu kamu juga, Li Beijiang, seberapapun hebatnya kamu tetaplah hanya satu orang. Hei, posisi keluarga Zhou aku di kota Dong, pasti Busu juga sudah memberitahumu. Jika kamu menyinggungku, di kota Dong ini, kamu tidak akan punya tempat untuk tinggal. Busu, kuberikan satu kesempatan terakhir. Serahkan kuncinya. Aku jamin keluarga Su kalian akan tetap berjaya. Jika tidak memberikan, Zhou Shikun, jangan harap itu terjadi. aku menjamin keluarga Su kalian akan tetap kokoh tak tergoyahkan. Jika tidak diberikan, Zhou Shikun, kamu bermimpi. Kunci sandinya dijaga oleh Long Shou. Kamu tidak akan bisa menyentuhnya. Long Shou sudah pensiun selama belasan tahun, masih belum pasti dia masih ada atau sudah tiada. Kamu masih mau memakai itu untuk menakutiku? Cih, ya ampun. Maaf, tanganku licin. Kemari, Bos Zhou. Aku hukum diri sendiri satu, buat minta maaf ke lo. Bos Zhou, sekarang giliranmu. Dia sudah minum sebanyak itu, seharusnya efek obatnya sudah bereaksi. Apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa malah aku? Kalian? Kenapa kalian tidak apa-apa? Minumanmu yang sudah dibubuhi obat ini. Bagaimana? Kenapa aku yang jadi begini? Kalian kenapa tidak apa-apa? Alkohol beracun yang kamu beri ini, tidak ada apa-apanya bagiku. Dia memberikan racun? Benar sekali, tapi racunnya tidak berpengaruh padaku. Dia hanya menerima kualatnya sendiri. Ayo pergi. Kamu kenapa? Beijiang, Qing Yue seharusnya hanya minum secangkir teh. Tidak seharusnya reaksinya sampai separah ini. panas. Sangat panas. Jangan pergi. Beijiang, Busu, kamu sudah minum terlalu banyak. Beijiang, jangan pergi. Zhou Shikun, kamu benar-benar ingin aku habisi. Beraninya kamu memberikan obat kepada Qing Yue. Beijiang, mengapa kamu begitu baik kepadaku? Kamu padahal sangat hebat. Mengapa kamu rela menjadi seorang penjual nasi goreng kaki lima? Dan mengapa kamu rela menjadi sopirku? Qing Yue, aku tidak bermaksud buruk. Kita hanya terikat kontrak. Aku hanya bekerja karena sudah dibayar. Hanya sebatas itu saja. Benarkah begitu? Begitukah?
Kak, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Apalagi yang kamu lihat? Aku melihat dia menggendongmu masuk ke kamar. Kalian berdua di kamar sedang apa sih? Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Wajahmu sampai merah begitu. Apa kalian berciuman? Jangan sembarangan. Dia tidak bermaksud seperti itu. Apa... Lihatlah dirimu sekarang. Habislah kamu. Gayamu yang sekarang ini dengan gadis-gadis yang sedang jatuh cinta, apa bedanya? Jangan bicara sembarangan. Cepatlah kemari dan cobalah masakanku. Busu. Ini. Ada apa? Setelah memakan masakan buatan Qing Shui, kamu tidak mau mencicipi masakanku? Busu. Saya hanyalah seorang sopir. Tidak seharusnya. Tidak seharusnya apa? Tidak seharusnya makan masakan buatan majikanmu? Beijiang, kamu sudah begitu baik padaku. Aku harus membalas budi padamu, kan? Oh. Apakah aku sedang mengganggu kalian berdua? Tutup mulutmu. Kak, kenapa sepagi ini? Sudah bangun dan membuat sarapan. Paman, mie buatan Kak ini sangat enak loh. Cobalah. Ya, ini memang sangat enak. Halo. Apa... Kak, asisten baru saja menelepon dan bilang bahwa 3 klien terbesar kita membatalkan kerjasamanya secara bersamaan. Kak, asisten baru saja menelepon 3 klien terbesar kita membatalkan kerjasama secara bersamaan. Lalu ada bank. Bank ingin segera menarik kembali pinjamannya. Apa? Ketiga klien itu sudah bekerja sama selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin tiba-tiba? Selamat pagi, Busu. Zhou Shikun, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Busu, aku ini berniat membantumu. Aduh. Lihatlah bagaimana perusahaan kecilmu itu berjalan. Sungguh melelahkan. Karyawan pergi begitu saja. Dan bank menagih hutang kapanpun mereka mau. Untuk apa repot-repot? Serahkan kunci aksesnya. Aku jamin kamu sugrup kali ini bisa segera melewati masa sulit ini. Zhou Shikun, kamu menggunakan cara yang sangat hina. Apa kamu tidak takut kualat? Hahaha. Kualat, di kota Dong, akulah hukumannya. Aku beri kamu waktu 1 hari untuk menyerahkan kunci aksesnya. Pembalasan? Di kota Dong, akulah pembalasan itu. Aku beri kamu waktu 1 hari untuk menyerahkan kunci enkripsinya. Jika tidak, kamu akan melihat dengan mata kepalamu sendiri perusahaan yang dipercayakan ayahmu hancur sedikit demi sedikit. Kak, apa yang harus kita lakukan? Jika ketiga klien itu membatalkan kerjasamanya, kita sama sekali tidak punya uang untuk melunasi utang bank. Tidak masalah. Biarkan aku yang menanganinya. Oh, wah. Apa yang bisa kamu lakukan? Beijiang pasti punya caranya sendiri. Sebelum ini, dialah orangnya yang telah menyelamatkanmu dari tangan Zhou Shikun. Tapi ini, berbeda dengan kasus penjahat yang membawamu pergi. Di kota Dong ada seseorang yang melanggar aturan. Mana mungkin? Modal spekulasi asing tiba-tiba menarik diri dari pasar kota Dong. 3 anak perusahaan dari kamar dagang Beihai dilaporkan memiliki masalah keuangan dan harga saham mereka jatuh drastis. Modal jual kosong asing tiba-tiba menarik diri dari pasar kota Dong. 3 perusahaan di bawah naungan kamar dagang Beihai dilaporkan mengalami masalah keuangan dan harga saham mereka anjlok. Sejumlah bank telah mengumumkan untuk memperketat dukungan kredit kepada kamar dagang Beihai. Krisis perusahaan kita sudah berakhir. Lalu Zhou Shikun, dia juga sedang dalam masalah. Baguslah. Kok kamu bisa serba bisa begini? Bisa membantu, bisa memasak. Sekarang bahkan urusan bisnis perusahaan pun bisa kamu selesaikan. Mungkinkah ternyata kamu adalah Long Shou yang selama ini kita cari? Bukan, nona muda kedua. Hal-hal semacam ini bisa diselesaikan hanya dengan bantuan teman.
Ada apa? Oh, Kak, coba lihat ini. Benar-benar hebat, tidak hanya memiliki relasi yang luas, tapi dia juga membantu menyelesaikan masalah perusahaan kita. Beijing. Hal-hal ini. Angkat saja, gunakan pengeras suara. Su Qingyue, sebenarnya siapa yang kamu hubungi? Tuan Bos Zhou emosinya sedang meluap-luap ya. Ternyata kamu. Apa sebenarnya yang telah kamu lakukan? Aku tidak melakukan apapun. Hanya saja, bagi orang-orang yang melanggar aturan, harus menerima akibatnya. Aturan? Persetan dengan aturan itu, di kota Dong, akulah aturannya. Sepertinya kamu masih tidak mengerti. Biar kujelaskan lebih jelas lagi. Mulai hari ini, keluarga kamar dagang Beihai milik kalian di kota Dong tidak akan lagi punya tempat di sini. Hei, kamu berani melawanku? Melawanku hanya akan membawa sial padamu. Sialan. Benar-benar tidak tahu diri? Beraninya melawan aku. Akan kuperlihatkan akibatnya karena melawanku. Jika tidak memberimu sedikit pelajaran, namaku bukan lagi Zhou. Ada 2 bersaudara, ya? Kita lihat saja nanti apa pilihanmu. Ini tidak benar. Seharusnya saat ini, 2 saudari itu sudah turun untuk makan. Kenapa mereka tidak menjawab telepon? Ada yang tidak beres. Zhou Shikun, kamu ingin kuhabisi. Begitu pagi sudah datang ke tempatku, sedang cuti, tidak perlu. Menemani 2 saudari itu, Sesuatu telah terjadi. Keluarga Zhou dan saudarinya menghilang. Mereka tidak ada di rumah. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Longshow, tunggu aku sebentar. Tidak bisa dilacak. Sepertinya Zhou Shikun kali ini, bahkan menyiapkan orang profesional untuk menghilangkan jejak. Tidak bisa ditemukan. Sepertinya Zhou Shikun kali ini, bahkan menyiapkan orang profesional untuk menghapus jejak. Perintah naga? Anda ingin menggunakan perintah naga? Ini adalah lencana yang bisa membuat seluruh organisasi Tianlong dikerahkan secara penuh. Sekali perintah naga dikeluarkan, pasti akan memicu pertikaian besar. Anda yakin ingin menggunakannya? Aku akan menanggung risikonya. Aku harus menemukan 2 bersaudari keluarga Su. Namun hanya demi putri rekan seperjuangan? Menggunakan perintah naga? Apakah sepadan? Apa yang sudah aku janjikan pada Lao Su, harus aku tepati. Jenderal Naga menggunakan lencananya demi 2 bersaudari itu, benar-benar terasa berlebihan. Tapi ini juga memperlihatkan, betapa pentingnya 2 bersaudari keluarga Su bagi sang Jenderal Naga. Zhou Shikun, di mana kamu sekarang? Mulai panik? Bukankah kamu sangat sombong? Bukankah kamu bilang akan membuatku tidak punya tempat bernaung di kota Beihai? Kamu sekarang ada di mana? Panik? Bukannya kamu sangat angkuh? Bukannya kamu bilang tidak akan membiarkanku memiliki tempat bernaung di kota Beihai? Biar ku beritahu kamu. Sekarang Su Qingyue dan adiknya itu berada di tanganku. Paman Li, jangan ke sini. Di sini ada banyak orang. Paman Li, jangan pedulikan kami lagi. Simpankan kunci rahasianya untuk kami. Temukan kepala naga itu. Dengar itu? Mereka sekarang ada di tanganku. Li Beijiang, apalagi rencana yang kamu punya sekarang? Aku akan menanyakan keberadaan kunci rahasia 2 bersaudara itu, yang mendasar selama. Baru setelah itu aku akan menghabisimu. Zhou Shikun, aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Lepaskan mereka. Peringatan? Li Beijiang, kamu pikir kamu itu siapa? Apa kamu mau berpura-pura menjadi sang kepala naga lagi? Biar ku beritahu kamu, mereka sekarang berada di suatu tempat yang tidak akan pernah bisa kamu temukan. Setelah aku mendapatkan kunci rahasianya, aku akan membuat mereka tiada. Zhou Shikun, dengar baik-baik. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut mereka pun, aku akan membuat keluarga Zhou benar-benar lenyap selamanya. Dengar baik-baik. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut mereka saja, aku akan membuat keluarga Zhou
Lenyap selamanya. Busu, aku sudah membayar mahal untuk membawa kalian ke sini. Lebih baik cepat katakan di mana kode kuncinya, agar kalian tidak perlu menderita. Cuy, Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Beijiang, cepatlah pergi. Jangan selamatkan kami. Tidak apa-apa. Qing Yue. Aku bisa mengatasinya. Kamu datang? Kamu benar-benar berani datang ya? Hemha. Datang sendirian. Memangnya kamu pikir siapa dirimu? Bisa menghadapi ini? Lihatlah, ini adalah petarung hebat yang aku sewa dengan harga mahal. Kamu pikir mereka sama dengan dua sampah yang sebelumnya? Lepaskan mereka. Lepaskan mereka? Li Beijiang, sekarang mereka ada di tanganku. Kamulah yang memohon padaku. Berlutut dan mohon padaku. Mungkin suasana hatiku akan membaik, dan membiarkan mereka tiada dengan tenang. Zhou Shikun. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Kesempatan? Li Beijiang, Aku sudah memberimu banyak kesempatan. kesempatan? Li Beijiang, sekarang akulah yang memberimu kesempatan. Berlutut dan mohon padaku, atau sekarang juga aku akan buat perhitungan dengan lehernya. Emas? Tato naga emas? Apa yang ada di tanganmu itu? Ini hanya sebuah tato saja. Tidak, tidak mungkin. Hanya anggota inti dari organisasi Tianlong yang memiliki tato naga. Sedangkan tato naga emas, hanya Long Shou yang memilikinya. Bagaimana mungkin kamu mempunyainya? Kamu, siapa kamu sebenarnya? Menurutmu bagaimana? Kamu adalah Long Shou? Ternyata kamu cukup pintar. Sepertinya aku tidak perlu melakukan panggilan telepon ini. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin dia Long Shou? Oh, aku tahu sekarang. Kamu sudah tahu lebih dulu tentang tato naga di tubuh Long Shou, lalu sengaja menempelnya. Untuk menakut-nakutiku, kan? Habisi dia? Serang dia. Aku berikan kamu satu kesempatan terakhir. Lepaskan mereka sekarang, dan aku akan mengampuni nyawamu. Memberiku kesempatan hidup? Orang tua, kamu pikir kamu siapa? Jangan mendekat. Jika kamu melangkah maju satu kali lagi, aku akan menghabisinya. Zhou Shikun, jika kamu berani melukainya, dan jika dia benar-benar adalah Long Shou, apa kamu akan menjadi musuh bagi seluruh organisasi Tianlong? Apa kamu mau membuat keluarga Zhou benar-benar lenyap? Su King Yue, jangan katakan kamu benar-benar percaya pada hal yang bernama organisasi Tianlong. Bahkan jika dia memang benar-benar Long Shou, lalu kenapa? Dunia sekarang sudah bukan lagi kekuasaan Tianlong. Saat aku sudah memegang kunci rahasia, dan menguasai aset milik keluarga Su, maka, pada saat itu seluruh kota Dong akan menjadi kekuasaan keluarga Zhouku. Aku, Zhou Shikun, adalah aturan barunya. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir, pergi dari sini. Aku akan menganggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Berhentilah berpura-pura menjadi Long Shou. Bagaimana kalau aku tidak pergi? Maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Bukannya kamu ingin menyelamatkan mereka? Baiklah, 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 baiklah. Di antara kakak beradik ini, siapa yang kamu pilih? Bagaimana? Pilih sang kakak atau pilih sang adik? Pilih King Shui, dia masih muda. Aduh, aku sungguh sangat terharu. Hubungan persaudaraan yang sangat dalam, ya? Cepat pergi, cepat cari bantuan. Diam, sial, jangan macam-macam denganku. Nona Su kedua, asal kamu tahu, melihatmu seperti ini, membuatku sangat ingin menaklukkanmu. Zhou Shikun, kamu akan menerima balasannya. Bagaimana? Sudah pilih? Pilih kakaknya? Pilih kakaknya? Pilih kakaknya? Kakaknya sangat pengertian. Atau selamatkan adiknya dulu, adiknya keras kepala, menyuruhmu pergi dan tidak usah peduli padanya. Atau mungkin, tidak menyelamatkan keduanya? Aku sudah pilih. Pilih siapa? Aku pilih untuk menyelamatkan keduanya. Kamu sudah gila? Mau menyelamatkan keduanya? Lihat situasinya sekarang. Aku punya sandera, aku juga punya senjata. Apa dasarmu bisa menyelamatkan keduanya? Apa yang kamu punya? Tidak peduli apa jabatanmu. Di sini akulah yang berkuasa. Zhou Shikun, kamu tidak belajar hal baik sedikit pun. Malah menjadi sangat jahat seperti ini. Ayahmu, Zhao Yan. Saat bekerja di bawahku, walaupun dia tidak cerdas, setidaknya dia tahu apa itu kehormatan, dan apa itu rasa hormat. Jangan bawa-bawa ayahku. Zhou Shikun, kamu benar-benar tidak kapok juga.
Suruh Zhou Yan masuk. Mana orangnya, Li Beijiang? Sudah kuduga kamu cuma berlagak hebat saja. Beraninya kamu menyebut nama besar ayahku secara langsung? Apa kamu tahu, ayahku sekarang sedang berada di luar negeri untuk pengobatan. Dia sudah terlalu tua dan sulit untuk berjalan. Sekarang keluarga Zhao, semuanya mendengarkanku. Jika kamu berharap dia akan datang menyelamatkanmu, kamu bermimpi. Saat ayahmu Zhou Yan masih menjadi bawahanku, setidaknya dia adalah orang yang sangat disegani oleh semua pihak. Dia masih memiliki sedikit kebijakan. Bagaimana mungkin dia memiliki anak yang tidak berguna sepertimu? Kamu berani menyebut ayahku? Serang. Habisi dia. Hati-hati. Mana mungkin? Kamu hanya mengayunkan satu tinju, tapi dua ahli itu sudah kamu buat terpental? Padahal mereka ahli tingkat atas yang ada di organisasi Tianlong, kemampuan legendaris, untuk melukai dari jauh. Itu kemampuan khusus yang cuma dikuasai pemimpin naga. Aku pernah mendengarnya saat ayahku sedang mabuk. Tadinya kukira itu hanya bohong. Ini adalah serangan jarak jauh. Kamu adalah sang pemimpin? Setidaknya kamu memiliki sedikit pengetahuan. Aku kira ini palsu. Ini adalah kekuatan pemukul jarak jauh. Kamu adalah Long Shao? Boleh juga pengamatanmu. Sayang sekali, jurus ini hanya efektif untuk orang dalam jarak 3 meter. Jika saja seperti dulu. Kalau begitu mari lihat apakah kamu bisa lebih cepat dari pisauku. Beijiang hebat sekali. Li Beijiang, beraninya kamu menyelamatkan Su Qingyue dengan cepat. Tapi aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan padanya. Jangan pedulikan aku. Cepat bawa kakakku pergi. Diam, sekarang aku hanya penasaran. Apakah kamu masih sanggup menyelamatkan yang satu ini? Zhou Shikun, lepaskan adikku. Jangan khawatir. Nona muda kedua, lihat itu. Kak Li milikmu sama sekali tidak mengkhawatirkanmu. Jika aku tidak masalah, kunci kode itu jangan pernah diberikan padanya. Itu adalah wasiat terakhir ayah. Permainan belum berakhir? Tidak seru kalau kamu mati sekarang. Aku beri kamu satu pilihan. Datanglah ke sini. Aku ingin menggores wajahmu dengan pisau. Satu goresan ditukar dengan satu nyawa. Adil, bukan? Jangan Paman Li, jangan dengarkan dia. Zhou Shikun, jangan sakiti adikku. Kenapa? Kamu takut? Jangan Paman Li, jangan dengarkan dia. Zhou Shikun, jangan lukai adikku. Kenapa? Tidak berani? Bukankah kamu Long Shou? Bukannya kamu mau menjadi pahlawan? Bahkan menahan satu sabetan pisau saja tidak berani? Untuk apa kamu berpura-pura menjadi pahlawan? Zhou Shikun, apa kamu yakin ingin melakukan ini? Jangan banyak bicara. Kemari dan terima sabetan pisau ini. Atau lihat dia tiada. Dia benar-benar melakukannya demi King Shui. Jangan Paman Li, jangan kesini. Lakukan saja. Terimalah balasanku. Hentikan. Ayah? Tuan Kiao, kenapa kamu yang datang? Tuan Kiao. Ini adalah urusan pribadi keluarga Zhou dan keluarga Su, milik kami sendiri. Meskipun kamu adalah orang kedua di Tianlong, masalah ini bukanlah tempatmu untuk ikut campur, kan? Zhou Shikun, kamu benar-benar sangat berani. Ini adalah peraturan yang sudah ditetapkan organisasi Tianlong. Zhou Shikun, Anda sungguh sangat berani. Peraturan yang ditetapkan organisasi Tianlong. Dilarang membawa pergi orang secara paksa. Dilarang melakukan pemaksaan. Serta dilarang menyakiti orang yang tak bersalah. Tak ada satupun yang kau lewatkan. Kau telah melanggar semuanya. Peraturan? Peraturan sampah apa itu? Tianlong hanya tahu bicara soal aturan. Saat dia menendangku waktu itu, kamu juga ada di tempat. Kenapa saat itu kamu tidak bicara soal aturan? Sekarang kau malah datang sok menjadi pahlawan kebenaran. Apa kau tidak tahu? Siapa sebenarnya dia? Tahu kok, hanya seorang sopir, cuma pembawa mobil rongsok. Untuk apa sok hebat seperti itu? Kenapa Tuan Kiao, kalian berhubungan baik? Lalu kau ingin membantunya? Kuberitahu itu tidak akan ada gunanya. Waktu itu dia menendangku satu kali, aku bahkan belum membuat perhitungan dengannya. Beijiang, pemuda yang waktu itu kau beri pelajaran, adalah dia? Lancang sekali. Zhou Shikun, kamu sudah benar-benar keterlaluan. Dia memberimu pelajaran untuk menggantikan ayahmu. Mendidik anak yang tidak tahu berbakti sepertimu. Itu demi kebaikanmu. Tunggu sampai ayahmu datang. Kita lihat bagaimana kau akan menjelaskan semuanya. Ayahku? Jangan bawa-bawa ayahku untuk menekanku. Ayahku sedang beristirahat di luar negeri. Dia sudah terlalu tua dan lemah untuk berjalan. Ayahku? Jangan bawa-bawa ayahku untuk menekan aku. Ayahku sedang berobat di luar negeri.
Dia sudah tua dan sulit untuk berjalan. Sekarang seluruh keluarga Zhou, aku yang berkuasa. Hari ini, siapapun yang datang, kedua wanita ini, beserta kuncinya, akan menjadi milikku. Kamu, Tuan Kiao, kenapa kamu? Longsho, saya mohon maaf karena terlambat datang. Tidak perlu seformal itu. Kenapa kita masih mempermasalahkan hal seperti ini? Biar saya memberinya pelajaran. Zhao Shikun, dengarkan baik-baik. Sosok yang ada di depanmu ini, dia bukanlah seorang sopir biasa. Dia adalah pendiri dari organisasi Tianlong, pemimpin kita semua. Kepala, naga, Longsho? Apakah dia benar-benar Longsho? Longsho, apakah dia benar-benar Longsho? Pantas saja dia sangat hebat. Pantas saja dia tahu tentang aturan Tianlong. Tuan Kiao, apa kau sedang mempermainkan aku? Dia hanyalah seorang pedagang kaki lima sampah, sopir rendahan yang mengantarkan wanita. Tuan Kiao, apa kamu bercanda denganku? Dia hanyalah pedagang kaki lima kelas rendah, seorang sopir rendah yang menyetir untuk wanita. Mana mungkin dia menjadi pemimpin naga? Tuan Kiao, aku tahu kalian berdua sangat dekat, kamu ingin menyelamatkannya. Tapi membuat alasan seperti ini, terlalu tidak masuk akal. Zhao Shikun, kamu akan segera tahu, apa yang kukatakan itu benar atau tidak? Karena, ayahmu, sudah dalam perjalanan ke sini. Tuan Kiao, kamu mau menggunakan ayahku untuk menindasku juga? Kamu bilang dia pemimpin naga? Mana buktinya? Hanya berdasarkan perkataanmu? Siapa yang tidak tahu bahwa kalian berdua berhubungan baik? Kamu menemuinya setiap hari, hanya untuk makan nasi goreng dan bermain catur. Kalian berdua bekerja sama, hanya untuk menakutiku, kan? Apa menurutmu aku anak umur 3 tahun? Zhao Shikun, kamu benar-benar sudah tidak tertolong. Zhou Yan adalah orang yang sangat cerdas. Bagaimana bisa dia memiliki anak sebodoh dirimu? Tuan Kiao, aku menghormatimu sebagai orang tua, jadi jaga bicaramu. Sepertinya pelajaran terakhir kali. Masih belum cukup. Jaga ucapanmu, tahu batasanmu. Sepertinya pelajaran terakhir kali. Masih belum cukup. Kamu mau apa? Apa yang kamu rencanakan? Jangan mendekat. Menjauh dariku. Kalau berani maju lagi, aku akan. Bukannya aku ingin berkomentar, Lao Kiao, tapi si Zhou Yan ini datangnya sangat lambat. Aku ingat waktu itu, saat dia masih bekerja di bawahku. Setiap kali aku menyuruhnya melakukan sesuatu, dia sangat cekatan dan gesit. Benar sekali. Dulu, saat dia masih menjadi bawahanmu, berjuang dari bawah, dia bekerja sangat rajin, dan juga sangat cerdas. Kamu bilang Zhou Yan itu cukup pintar. Tapi kenapa dia bisa memiliki anak yang tidak berguna seperti ini? Apa katamu? Kukatakan bahwa kamu tidak berguna. Apa kamu berani menusukkannya? Zhao Shikun, aku bertanya padamu sekali lagi. Lepaskan atau tidak? Tekanan macam ini. Apa dia benar-benar si pemimpin naga? Li Beijiang, memangnya kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menasihatiku? Kamu berani bilang aku tidak berguna? Biar ku beritahu ya. Di kota Dong, aku adalah penguasanya, akulah aturannya. Setelah aku mendapatkan kunci rahasianya, dua bersaudari ini nantinya akan menjadi milikku. Mereka akan menuruti semua perkataanku. Nanti apapun yang kusuruh mereka lakukan, mereka harus melakukannya. Kurang ajar. Zhao Shikun, apa kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Dia adalah Long Shao, pemimpin dari seluruh organisasi Tianlong. Masih berani menyuruhnya berlutut? Kamulah yang seharusnya berlutut di hadapan Long Shao. Bahkan ayahmu sendiri, dulu di hadapan Long Shao, juga tidak berani bicara keras-keras. Memangnya kamu anggap dirimu itu apa? Tuan Kiao, bisa tidak kamu buat bualan yang lebih masuk akal? Aku sudah menyelidikinya. Dia hanyalah seorang sopir biasa. Aku tahu sekarang, kamu itu orang yang dia sewa. Untuk membantu menyelamatkan dua bersaudari itu, supaya dia bisa bergaya di depanku, kan? Aku sudah mengerti. Kamu pasti orang yang dia panggil. Untuk menolong dua saudari ini, dan hanya untuk pamer saja, kan? Ayahku membangun kekayaannya dengan kemampuannya sendiri,
Tidak ada hubungannya dengan Long Shou. Memangnya ada kaitan apa? Begitu keluarga Zhou menguasai segalanya, entitas macam Long Shou itu sama sekali tidak akan kulirik. Hahaha. Benar-benar sudah tidak tertolong. Zhao Shikun, aku beritahu padamu, apa yang kamu katakan hari ini cukup untuk membuat seluruh keluarga Zhao ikut hancur bersamamu. Ikut hancur? Tuan Kiao, kamu sedang menakutiku, ya? Beritahu kamu, jika kamu tidak membuat perhitungan denganku di sini hari ini, setelah keluar, orang pertama yang akan kuhabisi adalah kamu. Zhou Shikun, ayahmu setidaknya masih manusia. Bagaimana bisa dia memiliki anak sepertimu? Diam kamu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika tidak, kemurkaan Long Shou tidak akan sanggup kamu tanggung. Li Beijiang, kamu benar-benar merasa diri kamu penting? Baiklah, aku ingin lihat, si Long Shou ini bisa melakukan apa padaku. Beijiang, Beraninya kamu. Ayah, ayah, akhirnya, ayah datang juga. Dialah orangnya, tepat orang ini, yang mengaku-ngaku sebagai Long Shou. Bahkan dia memukulku, cepat suruh orang untuk menangkapnya. Dua bersaudara keluarga Su itu, aku, sudah berhasil mengendalikannya. Setelah kita mendapatkan kuncinya, keluarga kita, keluarga Zhao, akan menjadi keluarga nomor 1 di kota Dong. Aku sudah tahu, bahwa kamu bukan Long Shou. Lihatlah betapa marahnya ayahku. Dia akan segera membereskan kalian. Long Shao, maafkan saya karena datang terlambat. Saya telah gagal mendidik putra saya. Maaf telah membuat Anda terganggu. Long Shou, Aku sudah lama mengasingkan diri. Bangunlah. Baik, Zhao Shikun, ini sudah cukup membuktikan identitas Tuan, bukan? Tidak mungkin, ayah. Apa ayah sudah pikun? Dia hanyalah seorang sopir. Dia hanyalah pedagang kaki lima murahan. Dia hanyalah seorang sopir dari Su Qingyue. tutup mulutmu. Long Shou, saya tidak mendidik anak durhaka ini dengan benar. Maafkan karena sudah merepotkan Anda. Long Shou, ini salahku karena tidak mendidik anak durhaka ini dengan benar, sampai membuat Anda dalam kesulitan. Masalah Anda menggunakan ordo kepala naga, aku sudah mengetahuinya. Ini adalah aib bagi keluarga Zhou. Zhou Yan, kamu memang benar-benar belum mendidik anakmu dengan baik. Iya, ini adalah kesalahanku. Anak durhaka, apa kamu tahu? Hari ini, kamu sudah menghancurkan seluruh keluarga Zhou. Aku tahu, kamu pasti nyari orang palsu buat jadi ayahku buat nipu aku. Ya, Pak Tua? Kamu bajingan juga pasti seorang penipu. Zhou Shikun, dengarkan baik-baik. Yang ada di hadapanmu saat ini adalah pendiri organisasi Tianlong, adalah orang yang membesarkanku saat itu, hingga aku bisa mencapai posisiku saat ini. Tanpa dirinya, aku pasti sudah tiada di tempat anta berantah itu. Tanpa dirinya, keluarga Zhou mustahil bisa menjadi seperti sekarang ini. Sedangkan kamu, anakku satu-satunya, hari ini, hampir saja menghabisinya, aku tidak punya anak sepertimu. Ayah? Apa yang kamu katakan itu benar? Sudah di saat seperti ini, masih merasa kalau aku membohongimu? Aku, Zhou Yan, sudah hidup lebih dari 60 tahun, dan tidak pernah membohongi siapapun. Long Shao, silakan Anda beri hukuman pada putraku. Saya tidak pernah menipu siapapun. Long Shao, anak saya serahkan pada keputusan Anda. Ayah, aku salah. Kumohon tolong selamatkan aku. Sekarang kamu baru tahu kesalahanmu? Sudah terlambat. Proses saja secara hukum. Long Shao, tolong lepaskan aku. Aku tidak mau dipenjara. Aku mohon lepaskan aku. Kak, Sekarang kamu tahu takut di penjara? Bukannya tadi kamu sangat sombong? Menurut aturan Tianlong, karena kamu sudah menyerang Long Shao, maka kamu pantas dihabisi. Mohon ampuni dia, Long Shao. Biarkan dia dipenjara sesuai hukum. Aku akan menjunjung keadilan di atas segalanya untuk memberikan pertanggungjawaban pada Long Shao. Sekarang berlututlah pada Long Shao. Berlutut dan akui kesalahanmu pada Long Shao. Ayah, aku salah. Aku mohon tolonglah aku. Aku ini anakmu, ayah. Long Shao, aku mengaku salah. Aku salah, tolong lepaskan aku. Ampuni nyawaku. Aku tidak mau mendekam di penjara. Mengampuni nyawamu? Penculikan, penganiayaan, dan ancaman? Manakah di antara itu yang bukan kejahatan berat?
Asalkan Anda berjanji akan melepaskanku, aku bersedia di penjara. Aku mengakui dosaku. Aku mohon, tolong ampuni aku. Zhou Yan, anakmu harus diproses sesuai hukum. Baik. Aku akan memintanya menyerahkan diri dan menyerahkan semua bukti kepada polisi. Tidak boleh. Aku tidak bisa dipenjara seperti ini. Ayahku pasti akan memihakku. Aku akan menghabisi orang yang paling dia pedulikan. Tiadalah kamu. Makhluk yang tak tahu diri. Long Shao, bagaimana ini harus ditangani? Proses saja secara hukum. Bawa dia pergi. Jangan sentuh aku. Ayah. Ayah. Tolong. Ayah. Ayah. Tolong aku. Ayah. Long Shou, terima kasih karena sudah mengampuni nyawanya. Zhou Yan, pulanglah dan pulihkan kesehatanmu. Keluarga Zhou masih memiliki keturunan yang tersisa. Baik. Beijiang, kamu benar-benar adalah Long Shou. Aku sudah tahu itu. Kamu pasti bukan orang biasa. Tapi, ternyata Long Shou menjadi sopir kita. Siapa yang akan percaya kalau diceritakan? Beijiang, terima kasih. Ayo pergi. Kita pulang.